Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam, warahmatullahi wabarakatuh. selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di tutorial kedua di mata kuliah pengantar akuntansi. Udah, gitu. Oke, di tutorial kali ini rencana aku bakal bahas ngelanjutin pembahasannya kita yang kemarin. Nah, kalau kemarin kita itu udah bicara sampai jurnal penyesuaian ya kan. Terus sekarang kita bakal selesaiin siklus akuntansi sampai laporan keuangan. Itu. Terus dilanjut latihan soalnya ini terkait penjurnalan ya yang intinya. Terus kalau masih ada waktu, mungkin aku bakal singgung sedikit tentang akuntansi di bidang perusahaan dagang. Eh, iya betul. Gitu aja sih. Oke. eh di bab selanjutnya itu ada pencatatan koreksi. Jadi setelah setelah kita apa namanya melakukan penyesuaian, itu kan ada juga yang namanya nantinya akan ada neraca saldo setelah penyesuaian. Tapi sebelum itu kita ada satu lagi sebenarnya buat penyesuaian itu ada pencatatan koreksi. Tapi perlu diingat bahwa pencatatan koreksi ini nggak selalu di akhir periode. Itu dicatat ketika kesalahannya tuh udah teridentifikasi gitu. Misal, misal ada kesalahan di tanggal 3 dan di tanggal 5 itu udah nyadar. Nah, itu langsung dilakukan pencatatan koreksi. Itu sih. Nah, ini ada beberapa contoh kesalahan, maksudnya penyebab ya, yang mengharuskan kita melakukan pencatatan koreksi. Yang pertama ini ada lupa belum mencatat. Terus ada salah mencatat nilai sama salah mencatat akun. Atau bisa aja dari kombinasi antara tiga ini. Misal kombinasi satu dan dua, dua dan tiga, ya itulah. Dan ketiga-tiganya ini sebenarnya kalau misal terjadi itu si apa ya, dalam balance sheet itu tetap tetap dia seimbang antara debit sama kredit. Kalau misal lupa belum mencatat itu kan berarti belum mencatat apa-apa kan. Dari sebelumnya yang udah seimbang itu bakal tetap seimbang. Salah mencatat nilai juga kalau misal di debit pas penjurnalan itu debit sama kreditnya seimbang itu mereka akan tetap seimbang. Gitu juga dengan salah mencatat akun. Nah, alhamdulillah ini udah nggak rewel ya pulpennya. Ternyata masalahnya ada di PowerPoint. Sekarang aku pakai PDF aja. Oke, terus untuk melakukan correcting entries atau pencatatan koreksi itu ada beberapa metode. Ada dua metode sih. Ada metode dua langkah sama metode satu langkah. Dan di sini metode dua langkah dulu ya pertama. Itu ada dua langkah. Yang pertama adalah membatalkan kesalahan. Terus langkah yang kedua adalah mencatat yang benar. Ya, aku kira ini mudah dipahami ya. Misal nih, langsung aja kasih contoh. 10 Januari pembelian tunai bahan habis pakai 4.500.000 oleh bagian akuntansi dicatat secara salah senilai 5.400.000. Terus dia nyadarnya tuh tanggal 12. Nah, terus kita disuruh melakukan apa tadi pencatatan koreksi di tanggal 12 gitu. Di sini mungkin biar lebih enak kita tulis misal tanggal 10 Januari itu kita salah mencatatnya gimana? Eh Jurnas. Misal ini kita tulis ini wes, tanggal, nama akun, debit sama kredit. Nah, di sini yang benar kan 4.500.000 kan. Tapi ternyata salah dicatat oleh akuntan senilai 5.400.000.
Ini apa? Pembelian tunai bahan habis pakai. Berarti yang debit adalah bahan habis pakai ya kan? Bahan habis pakai. Terus kreditnya adalah kas karena dia tunai ya, mengeluarkan uang secara tunai. Senilai 5.400.000. Tanggal 10 Januari ya. Terus, ini mungkin kita gaji biru. Kita melakukan koreksi. Step satu adalah membatalkan kesalahan. Bagaimana caranya? Tinggal ini dari akun yang salah ini kita balik aja. Gini, ini kan tadinya debit bahan habis pakai kan. Sekarang bahan habis pakai di kredit, terus pas di debit gitu. Ya intinya dibalik aja lah. Jadi ini debitnya adalah kas, terus kreditnya adalah bahan habis pakai. Senilai yang tadi yang salah, biar ke cancel. Nah, setelah kita udah membatalkan kesalahan, terus dilanjutkan dengan mencatat yang benar. Ini kita masih di tanggal yang sama ya kan. Yang benar adalah 4.500.000. Nah, berarti kita tinggal tulis yang benar aja. Bahan habis pakai dan kas. Senilai 4.500.000. Seperti itu. Ya, gampang lah ya. Terus, nggak cuma itu sih langkahnya. Yang satunya itu ada namanya metode satu langkah. Nah, bedanya apa? Kalau metode satu langkah itu kita nggak apa ya, nggak membatalkan kesalahan, tapi kita langsung mengejas kesalahan tersebut supaya nominalnya menjadi benar gitu. Misal ini dengan kasus yang sama, contoh 10 Januari, ya ini sama ya kayak tadi. Mungkin jurnal salahnya nggak usah aku tulis lagi ya. Langsung aja ke pencatatan koreksinya. Nah, ini tanggal, nama akun, debit, edit. Nah, PR-nya adalah kita nggak bisa langsung, eh bisa sih sebenarnya, nggak bisa langsung mengetahui ini kita mau debit atau kredit akun yang mana dan berapa gitu. Kita harus identifikasi dulu. Kita lihat di sini ya. Ini ada pembelian tunai bahan habis pakai 4,5. Terus ini dicatat, ternyata dicatat 5.400.000. Itu kan berarti kelebihan ya. Kita lihat sini kelebihan. Kelebihannya berapa? Ya ini tinggal pengurangan biasa aja, 5.400.000. Harusnya 4.500.000 sama dengan 900.000. Nah, nah setelah kita dapatkan nominal kelebihannya di sini, maka kita langsung membenarkan yang tadi. Ini kan berarti bahan habis pakai 5.400.000. Kelebihan nih, berarti kita tinggal tuker kayak gini, kas dan bahan habis pakai. 9 ya, sorry. Nah, gitu. Kenapa debitnya kas, kreditnya bahan habis pakai? Kita kan tadi di sini eh, di jurnal yang salah itu kan kita mengkredit kas senilai 5.400.000. Nah, untuk biar
kasnya itu menjadi 4.500.000 kreditnya, maka kita perlu debit kelebihannya yaitu 900.000. Ibaratnya kayak gini. Mungkin aku kasih contoh lagi. Gimana kalau ganti warna? Gimana kalau pencatatannya itu ternyata kurang? Terus sini, kalau misal ke kelebihan berarti jangan kelebihan, ya nggak apa-apa ya. Kurang. Misal di sini kan yang bener kan 4.500.000. Ternyata kita nulisnya mungkin di jurnal yang salah itu berapa ya contohnya? 4 juta lah. Berarti apa? Kurangnya 4.500.000 dikurangi 4 juta sama dengan 500.000. Nah, kalau kurang itu kita nggak balik debit kreditnya. Ini kan tadinya debitnya bahan habis pakai, kreditnya kas. Terus di sini dibalikan, apa debitnya kas, kreditnya bahan habis pakai. Nah, kalau misal ternyata yang kita catat itu kurang, itu nggak dibalik. Ini di tanggal 21/12 itu tetap bahan habis pakai dan kas. Ya, 500.000, 500.000. Seperti itu. Jadi, gimana ya? Aku mungkin mungkin bikin ilustrasi lagi kali ya. Misal eh, kita punya garis nih, ibaratnya kayak belajar fisika. Terus di sini kita ada tujuan di sini nih. Kalau misal kita kelebihan, misal ke sini. Nah, untuk mencapai tujuan itu kan kita harus balik lagi kan. Nah, capailah tujuan itu. Nah, begitu juga dengan ini. Tadi kalau kelebihan berarti kita balik nih arahnya. Kasnya jadi debit, bahan habis pakai di kredit. Terus kalau kurang nih, ini tujuannya di sini nih. Terus tadinya nyatetnya nyampe sini doang. Nah, biar nyampe tujuan, kita harus jalan lagi dengan arah yang sama sampai ke tujuan. Nah, gitulah ilustrasinya. Mudah-mudahan dapat paham. Oke, itu mungkin untuk pencatatan koreksi metode 2 langkah sama metode 1 langkah gitu. Kelebihannya untuk metode 2 langkah apa ya? Jelas jadinya. Kita ngerti bahwa ternyata misal ini ya, beli supplies, beli bahan habis pakai 4.500.000. Nah, kita tuh ngerti yang ini tuh tadi udah di cancel dan ini ternyata kita yang benar beli bahan habis pakai itu senilai 4.500.000. Nah, kalau metode 1 langkah itu kita sebenarnya agak mikir gitu kan. Misal orang nih, orang audit misal lihat catatannya akuntan kayak gini. Ini apa kok tadi udah 5.400.000 terus ini sekarang dibalik tapi 900. Oh, ternyata dia koreksi. Jadi yang benar berapa? Nah, dia harus ngitung dulu tuh 5.400.000 dikurangi 900. Ternyata yang benar adalah beli bahan habis pakai senilai 4.500.000. Seperti itu. Mungkin aku kasih jeda waktu 1 menit buat memahami ya. Sama kalau misal ada yang mau tanya, dipersilakan. Oke, mungkin cukup. Aku lanjut aja ya. Ke
neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, setelah tadi di akhir periode, udah dilakukan pencatatan penyesuaian, jurnal penyesuaian, dan juga udah selesai mengkoreksi segala kesalahan, itu akan dibentuk neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, intinya seperti inilah. Itu mirip-mirip kayak neraca saldo percobaan di bab sebelumnya ya. Ini sama, ini tuh dari mana? Adalah dari tiap-tiap akun. Misal akun kas nih, di apa ya namanya? Di akun kas itu kan tertulis ya, ada debit, ada kredit, sama tanggal-tanggalnya. Tapi aku mungkin nggak tulis di sini. Misal debit berapa? 100 juta. 100 juta aja, juta. Kreditnya 50 juta. Debit lagi 50 juta. Terus kredit lagi 77 juta. Nah, sisanya kan di sini ada, kalau kalian hitung ini 150 dikurangi 127 itu ya ini ya 23. Totalnya adalah 23 juta. Ini total. Total dari akun kas. Saldonya di debit adalah 23 juta. Nah, ini masuk ke sini. Gitu juga dengan akun-akun yang lain. Dan ini bedanya adalah kalau yang tadi, kalau yang neraca saldo percobaan itu eh ya beda aja sih. Ini karena udah disesuaikan, terus mungkin dari kas itu ada perubahan, mungkin utang-utangnya udah pada dibayar, terus piutang juga mungkin berbeda. Terus yang paling umum berubah itu di sini kali ya, akumulasi beban penyusutan peralatan, depresiasi ya maksudnya. Nah, itu kan biasanya depresiasi kan disesuaikan di akhir periode gitu kan. Terus beban gaji, beban-bebanan itulah. Terus prive mungkin, atau utang bank, ya semuanya bisa sih. Semuanya bisa berubah tergantung yang disesuaikan apa gitu. Oke, mungkin lanjut ya ke laporan keuangan. Di sini ada eh, banyak sih laporan keuangan itu. Tapi yang dibahas di kuliah kali ini tuh ada tiga aja. Yang laporan laba rugi atau apa ya namanya? Income statement. Terus laporan perubahan ekuitas atau owner equity statement. Kali-kali disingkat. Terus laporan posisi keuangan atau apa ya? Balance sheet. Neraca keuangan sama aja sih. Terus laporan arus kas itu nggak dibahas sih setahu aku. Namanya itu cash flow ya. Cash flow. Statement of cash flow. Nah, pengertiannya gimana? Laporan laba rugi itu pertama adalah menghimpun semua pendapatan dan beban. Nah, kita tahu ya, kalau misal pendapatan lebih dari beban, berarti untung atau laba. Kalau kurang dari, maka rugi. Ya udah gitu aja sih. Terus laporan perubahan ekuitas. Ya, ekuitas periode lalu terus disesuaikan dengan perubahan selama satu periode itu. Misal ada laba, misal ini ya dari laporan laba rugi ternyata perusahaan itu laba, berarti laba itu menambah ekuitas. Terus kalau misal rugi, dia mengurangi ekuitas. Terus juga kalau misal di tengah periode itu ada penambahan modal dari pemilik, itu juga menambah. Terus kalau misal ada prive atau pengembalian pemilik, itu mengurangi ekuitas.
Terus yang terakhir ada laporan posisi keuangan. Itu ya menampilkan semua akun-akun aset, liabilitas, dan ekuitas. Dan pastinya kita masih satisfy persamaan ini ya. Aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Itu pasti. Udah, terus lah udah gitu. Pertama ada laporan laba rugi. Ini ada contohnya ya, penyajiannya. Ada yang langkah tunggal. Itu artinya adalah eh apa nih? Iya, oh iya bang, pendapatannya tuh dijadiin satu semua. Semua pendapatan itu jadiin satu, penghasilannya ini. Terus beban-bebannya tuh juga dijadiin satu kayak gini. Terus dari pendapatan itu totalnya berapa? Dari beban-beban totalnya berapa? Ini kalau misal dalam kurung ini maksudnya minus ya. Maksudnya dia sebagai pengurang. Nah, gitulah. Terus didapatkanlah selisih dari pendapatan dan beban adalah laba atau rugi. Nah, kalau laba tulisannya kayak gini, kalau rugi kayak gini. Ada kurungnya. Gitu sih. Ya, aku kira ini gampang. Terus ada metode langkah bertahap. Ini maksudnya gimana? Adalah pemisahan antara operasional dan non operasional. Jadi kalau misal kita kelompokin itu di sini adalah sampai sini ya. Ini operasional dan di bawah ini adalah non operasional. Baru di sini di total seluruhnya. Pendap- Pendapatan operasional tuh meliputi apa aja? Itu ya sesuai bisnisnya perusahaan. Misal dia perusahaan bengkel, ya udah pendapatan bengkel. Terus beban operasional juga ya yang terkait dengan bisnisnya, misal gaji karyawan, sewa sewa kios misal atau ini supplies bahan habis pakai, terus depresiasi peralatan, penyusutan kendaraan, ya yang terkait dengan operasional lah. Terus penghasilan operasional dan beban operasional diselisihkan. Jadi inilah ada laba operasional. Terus penghasilan non operasional itu yang nggak terkait dari bisnis utamanya. Di sini tadinya bengkel kan. Itu di sini mungkin dia punya tanah lain, dapat pendapatan sewa 4 juta, ya udah 4 juta. Terus ada beban lain-lain. Misal apa ya? Beban apa ya? Misal sedekah deh, sedekah itu masuk beban lain-lain kayak sedekah terus atau eh, utang, bayar bunganya utang. Nah, itu juga masuk beban non operasional. Terus dijumlahin dapat ini, terus juga di total laba atau rugi non operasional. Terus dari semuanya itu digabung. Nah, kenapa sih sebenarnya kita memisahkan ini operasional dan non operasional? Itu sebenarnya kita untuk memuaskan pihak ketiga atau ya mungkin investor atau yang lain ketika dia menilai suatu perusahaan gitu. Misal ada perusahaan laundry, misal ya aku kasih perusahaan laundry. Nah, kita tuh biar tahu dia perusahaan laundry itu bagus apa enggak, itu kan kita lihat dari ini ya, income statementnya. Terus kita lihat dari operasionalnya tuh, operasionalnya di laundry itu bagus apa enggak. Misal kasus ekstrim aja ya, kalau misal enggak dipisah tuh, maksudnya kalau misal nggak dipisah itu bahaya. Kayak gini, misal laundry nih, ada penghasilan operasional, pendapatan, oh ntar ada yang nanya, tapi ntar aku selesai ini dulu ya. Laundry, misal pendapatan laundry, jasa, itu 1 M misal. Terus beban
beban operasional itu 7, wah jangan 0,75 M. Itu kan dia rugi ya. Rugi operasional adalah 0,25 M. Terus eh, ternyata di non operasional dia punya strategi atau manipulasi yang mantap. Ternyata dia pendapatan penjualan aset, misal penjualan tanah, tanahnya dijual. Itu senilai 5 juta misal. Lah, nggak ada beban misal. Nah, itu kan dari sini kita lihat ya, kalau misal kita tadi pakai metode satu langkah, langkah tunggal, itu dia kelihatannya untung ya kan. Ada pendapatan 6 juta, terus bebannya cuma 0,75. Berarti eh, ya, berarti dia untung. Padahal sebenarnya dia dalam usaha laundry dia pendapatannya 1 miliar, 1 juta, terus bebannya 0,75 juta. Padahal dia rugi. Dia dapat untung dari mana? Ternyata dia ngejualin aset-asetnya. Nah itu yang makanya kita perlu memisahkan antara operasional dan non operasional tuh seperti itu. Terus ini ada yang tanya, kalau beban listrik itu beban operasional atau non operasional? Kalau misal listriknya itu listrik dari eh, tempat usahanya, misal misal ini ya bengkel, bengkel itu misal sewa kios deh. Nah, listriknya misal dari listrik kiosnya itu masuk ke pendapatan operasional. Tapi kalau misal si bengkel itu mungkin punya lahan lain, mungkin punya apa ya? Ya punya rumah sendiri tapi dia nggak dipakai dan itu membutuhkan listrik. Nah, itu baru bukan operasional. Ada lagi yang nanya, kalau beban pajak masuknya operasional apa enggak? Nah, itu tergantung juga ya, pajak apa dulu. Kalau misal pajak bangunan yang kita pakai buat operasional, misal tadi kita sewa kios, itu berarti masuk ke operasional. Tapi kalau misal pajaknya itu dari bengkel itu ternyata orangnya apa pemilik usahanya tuh punya tanah lain nggak digunain buat kerja, terus dia ada pajaknya, nah itu masuknya non operasional. Oh iya betul. Hah? Oh iya salah 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 ya, 1,25. Bener bener. Gimana sih matematika aku? Nah itulah maksudnya itu, maaf ya. Ada yang nanya lagi, kalau beban penyusutan itu termasuk operasional atau enggak? Sama, tergantung. Kalau penyusutannya itu penyusutan, misal mesin yang kita pakai buat bengkel, atau kalau laundry itu mesin cuci, penyusutan mesin cuci, ya itu masuk operasional. Tapi kalau penyusutan motor pemilik ya bukan, nggak ngaruh ya, sorry sorry. Begitu. Silakan ada yang mau nanya lagi, saya saya persilahkan. Ada lagi nih, kalau beban pajak penghasilan itu masuk ke beban operasional atau bentar-bentar aku mikir. Beban pajak penghasilan itu masuk ke beban penghasilan atau ke kolom pajak penghasilan? Wah, itu aku simpen dulu deh pertanyaannya. Soalnya aku eh setahu aku ya, mungkin ada template laporan lain. Setahu aku laporan laba rugi itu adanya penghasilan sama beban, itu kan. Nah, kalau beban pajak penghasilan itu dari first impression aku ya. Ntar aku cari tahu lagi deh. Dari first impression aku sih masuknya dia operasional ya, karena dia penghasilannya juga. Karena itu penghasilan dari itu kan penghasilan dari bisnisnya.
Tapi kalau penghasilannya dari penghasilan non operasional juga ya bukan harusnya. Begitu. Ntar aku cari tahu lagi ya. Eh, ada lagi. Kalau nggak ada aku lanjut dulu deh. Ntar kalau mau tanya chat aja. Lanjut ke pencatatan penutup. Weh, keren. Aku lanjut dulu ya. Itu ada 4 tahap. Pertama ada menutup akun pendapatan. Terus yang kedua ada menutup akun beban. Terus menutup akun ikhti, ik, apa nih? Ikhtisar laba rugi. Dan juga terakhir menutup akun prive. Nah, ini ada muncul akun ikhtisar, bukan, ikhtisar laba rugi atau ILR. Nah, ini ada fun fact dari i- akun ini, ikhtisar laba rugi. Dia itu nggak punya saldo normal. Nah, kalau yang lain kayak kas itu kan punya saldo normal di debit. Jadi dia nggak mungkin, akun kas itu nggak mungkin saldonya kredit, itu kan. Tapi kalau ikhtisar laba rugi itu bisa debit, bisa kredit, tergantung dari apa? Dari jumlah penghasilan sama jumlah beban gitu. Kita cek aja ya di sini. Langkah pertama adalah menutup akun-akun elemen penghasilan. Nah, itu semua ya, termasuk pendapatan non operasional juga dimasukin di sini. Kan penghasilan kan ini kan, A plus B plus PP sama dengan L plus E plus PH. Nah, penghasilan kan dia saldo normalnya dikreditkan, maka kita habiskan semua, makanya kita masukin ke debit. Terus semua dari pendapatan ini dijumlah, terus masuk ke ikhtisar laba rugi di kredit. Terus kalau menutup akun elemen beban, beban itu saldo normalnya di debit, ini kan di kiri, itu berarti kita kreditkan semua beban. Nah ini, biar nol. Nah ini kita harus ngitung dulu di baris kedua sampai terakhir ini, baru kita nulis yang paling atas ini, 24.200.000. Begitu. Terus yang langkah ketiga adalah menutup ikhtisar laba rugi, ya kan? Nah, kalau misal dia untung, maka dia nutupnya adalah didebitkan. Iya, betul. Tapi kalau misal ini berarti untung. Untung didebitkan. Tapi kalau rugi dikreditkan. Jadi kalau misal dia perusahaannya rugi, maksudnya ikhtisar laba ruginya apa ya? Ya pokoknya kalau rugi lah. Itu berarti modalnya yang debit, ikhtisar laba ruginya yang kredit. Gitu. Terus yang terakhir adalah nutup akun Prive. Ya ini kalau ini tetap sih modelnya di debit, Prive-nya di kredit. Loh, iya ding, bener, betul-betul. Oke, ini ada yang tanya lagi nih. Krisis identitas. Oh iya, betul. Akun ILR itu krisis identitas. Terus ada lagi beban operasional itu bisa berupa pajak dan beban keuangan. Ya Kak, soalnya jenis beban ada beban keuangan dan beban pajak. Wah, nggak tahu. Ntar aku cari tahu lagi. Habis ini deh. Maaf ya, tapi insya Allah aman kok. Kayak gitu nggak terlalu membingungkan. Kita lanjut ke laporan selanjutnya, yaitu laporan perubahan ekuitas. Itu ya kayak tadi aja ya.
saldo awal, maksudnya ekuitas awal tuh berapa sebelum sebelum periode berjalan adalah 19 juta. Terus ini berarti menambahkan peran modal, terus ada dikurangi atau ditambah dengan laba rugi, terus dikurangi dengan price. Hasilnya ini. Itu aja sih. Terus terakhir untuk laporan ada laporan posisi keuangan. Untuk laporan posisi keuangan itu sebenarnya nggak harus di 31 Desember ya, di tengah periode itu juga bisa. Tapi ya buat apa ya? Kalau misal diperlukan aja sih. Tapi umumnya itu di capture ini kan semacam screenshotan dari posisi perusahaan saat ini gitu kan. Umumnya itu di screenshot tiap akhir periode. eh Ya ini 31 Desember. Di sini ada aset, ada liabilitas, ada ekuitas. Atau biasanya dia sebaris sih. Nggak dibagi. Maksudnya satu kolom se ini. Ya nggak mesti sih. Beda-beda. Nah kalau kalian kepo ya tentang laporan keuangan itu kalian bisa banget searching lah. Sekali-kali searching. Atau kalian yang mungkin main saham itu kalau bisa jangan main teknikal doang. Itu main ke analisis fundamentalnya juga. Dibaca laporan keuangannya. Ya setidaknya paling enggak kita tahu lah dia perusahaan itu untung atau enggak gitu loh. Jadi mungkin di sini ya income statement tadi ya. Mana tadi? Garing di sini. Dari sini dia tak jadi tahu nih net income-nya berapa dari operasional. Terus dia tuh untungnya tuh dari mana aja? Apakah dari jual aset atau dari apa? Nah itu bisa lah. Seperti itu untuk laporan posisi keuangan. Terus ini terakhir ada tambahan sebenarnya catatan atas laporan keuangan. Ini biasanya adalah kalau di laporan keuangan itu di halaman-halaman awal lah ada eh, apa ya identitas bisnisnya tuh seperti apa, terus ada kebijakannya tuh pakai apa aja, misal pakai akrual, prinsip akrual atau prinsip perpetual atau apalah itu dijelasin biasanya di situ. Terus misal ada akun-akun yang khusus mungkin dimiliki perusahaan itu ya dijelasin juga begitu. Terus ada juga informasi komparatif. Nah ini juga umum ya di laporan keuangan itu biasanya ada di laporan posisi keuangan sama laporan laba rugi. Loh, loh aku belum tambahin slide-nya. Intinya, ntar aku share ini deh. Lupa ternyata. Nah ini. Jadi intinya adalah laporan komparatif itu membandingkan antara tahun lalu, periode ini, dengan periode sebelumnya gitu. Misal ini untuk laba rugi ya, antara bulan Desember sama bulan November itu dibandingin semuanya, termasuk ya masing-masing elemen inilah. 30 juta, 27 juta. Nah, ini biasanya di laporan keuangan juga ada. Jadi kita bisa lihat eh, dari tahun ke tahun, dari periode ke periode itu perusahaan itu meningkat atau enggak gitu. Itu juga ya salah satu pertimbangan investor ketika dia mau invest ke suatu perusahaan. Nah, ini seperti ini. Ya udahlah. Oke, sampai sini kalau ada yang mau tanya lagi boleh. Atau yang tadi tanya belum ku jawab, kalau misal nemu screenshotannya tentang laporan keuangan boleh banget dikirimin ke aku ya. Soalnya aku juga belum kebayang gitu. Maksudnya
belum nangkep maksudnya. Oh iya, aku hampir lupa buat eh jangan lupa isi presensi ya teman-teman. Linknya bentar. Mana ya? Oh ini. Nah itu. Aku kasih 30 detik lagi mungkin ya kalau misal ada yang mau tanya sebelum aku lanjutin ke latihan penjurnalan. Oke, kalau karena belum ada yang tanya lagi, langsung aja ya. Ini aku bagi beberapa sub sih. Pertama ada buat yang selama periode berjalan, yang kedua ada buat jurnal penyesuaian, dan terakhir jurnal penutup. Oke, mulai ya. Ini gampang lah ya. Emang gampang semua sih kayaknya akuntansi itu. Kayaknya. Tapi aku tadi nggak tahu deh, nggak bisa jawab yang tadi. Maaf. Nggak jadi, nggak jadi. Ini perusahaan jasa ya Mas ya. Dia membeli perlengkapan tunai sebesar 950.000. Nah, dari kata kunci, pertama kita lihat kata kunci dia tunai. Artinya apa? Tunai itu berarti kas kita berkurang kan. Kalau kas berkurang itu masuk ke kredit. Nah, kita tahu kredit kas. Nah, debitnya apa? Debitnya apa yang masuk di sini? Di sini ada perlengkapan. Berarti debit perlengkapan, kreditnya kas. Tanggal berapa? Tanggal 1 bulan Desember kayaknya. Iya, itu langsung aja tulis perlengkapan berlebihan bahan habis pakai sama aja ya. Perlengkapan, terus kreditnya kas. Senilai 950.000. Titik aja deh. Dah, gampang ya. Kita ntar kalian ini FYI ini soal praktikum tahun lalu. Tapi praktikum yang perusahaan jasa, bukan yang dagang. Kalau kalian setahu aku buat besok itu langsung praktikum perusahaan dagang. Jadi nggak ada yang jasa. Begitu. Lanjut. Ah ini gampang juga ya. Kita eh, lihat kata-katanya dulu. Ada uang tunai 8 juta. Dia bertambah apa berkurang uang tunainya? Kalau bertambah, ini kan menerima setoran berarti bertambah ya. Otomatis debitnya kas. Di tanggal debitnya adalah kas, kreditnya setoran dari modal. Berarti apa? Modal 8 juta, 8 juta. Seperti itu. Gampang ya?
Penjurnalan gampang. Mungkin akuntansi itu kebanyakan teori-teori gitu loh. Tapi sebenarnya penjurnalannya gampang. Lanjut, menerima informasi bahwa LPK terampil telah mengirim melalui transfer bank. Nah, ini juga transfer bank. Transfer itu tunai itu sama aja ya. Yang penting bukan utang gitu loh. Kalau utang beda. Nah, transfer berarti ini uang kita adalah berkurang karena untuk melunasi utang piutang. Kalau uang berkurang, berarti dia kreditnya kas. Debitnya, kita lihat di sini ada utang piutang. C, ini C lupa aku. Ini perusahaan apa ya? C temanku. Oh enggak, ini maksudnya perusahaan lain. Ini perusahaan lain. Maaf, perusahaan lain. Perusahaan kita tuh UJ temanku. Nah, berarti perusahaan lain transfer ke kita. Berarti uangnya nambah di, sorry, sorry. Berarti kas debit. Terus kreditnya apa? Tinggal di situ. Piutang lah. Ini tanggal 3. Berarti di sini kasnya bertambah. Loh, oh iya nggak ada nominalnya di sini. Oh iya kalau kalian praktikum itu kalau kalian udah lihat itu juga nggak selalu ada nominalnya. Jadi ini kan ada nomor putih BHK 13. Nah itu kalian lihat tuh di BHK 13 itu yang utang siapa, utangnya berapa, terus ada ada denda atau bunga atau enggak. Nah itu. Tapi intinya ini ya, intinya aja kas sama utang usaha. Karena kita yang utangin berapa nggak tahu. Kita harus lihat soal. Seperti itu. Tapi ini kayaknya gampang ya. Kok banyak ya? Ada 3 lagi. Nih cepetlah. Menerima tagihan listrik November sudah dibebankan sekitar 500.000 langsung dibayar tunai. Waduh, iya. Tunai berarti uang kita berkurang kan? Terus apa yang bertambah? Bukan bertambah nih. Uang kita berkurang. Terus yang didebit apa? Yang didebit adalah di sini kita lihat tagihan listrik sudah dibebankan. Berarti apa? Beban listrik. Pada tanggal 5 ada beban atau beban utilitas ya tergantung nama akunnya juga. Itu kalian cek juga di eh, daftar ya pokoknya di PDF-nya itu kan ada nama-nama akun. Nah, itu pastiin yang cocok tuh itu gitu. Beban listrik ya buat listrik. Terus kas. Apalagi lanjut menerima tiket pesawat dari agen. Nah, ini juga sering keluar di praktikum untuk pribadi pemilik. Ini ada kata kunci pribadi. Berarti eh, apalagi ini udah ditegasin bahwa ini pencatatan sebagai pengambilan pemilik. Pengambilan pemilik itu kan saldo normalnya di debit. Nah, kalau misal kita kalau misal ada muncul pengambilan pemilik, berarti pengambilan pemilik adalah debit. Oh iya, kita tulis apa nih di sini? Pengembalian pemilik Thrive itu senilai 1.400.000. Kreditnya apa? Di sini tagihannya di sini. Terus kita nggak ada statement bahwa dia dibayar cash atau dibayar tunai gitu kan. Berarti kita masuknya ke utang. Apa berarti? Utang beban kali. Atau utang apalah.
Tergantung nama akunnya di sana di PDF-nya. Eh, siapa tahu ada yang mau memahami. Lanjut ya. Ada satu lagi nih yang periode berjalan. Itu memberikan jasa pada awalnya 4.800.000, normal lancar, memberikan potongan 300, akhirnya 4.500.000 dilunasi bulan Januari. Ya, ini sama aja lah ya. Berarti ini karena belum dibayar tunai, maka kita punya revenue ya. Revenue itu kan kredit. Kita dapat piutang, piutang usaha atau piutang pendapatan sama aja, piutang usaha. Terus kita revenue-nya di sini pendapatan 4.500.000. Oke, lanjut. Nah, ini yang lumayan lumayan agak mikir itu di jurnal penyesuaian kata aku ya. Menurutku aja sih. Pertama, ini ada pengakuan depresiasi aset tetap berupa beragam peralatan untuk nah, senilai 500.000 berdasarkan hasil penghitungan yang cermat dan sistematis. Intinya ada depresiasi 500.000 gitu loh. Depresiasi peralatan. Berarti apa? Apa ya? Kok aku mikir ya? Debitnya adalah karena ini apa ya? Karena ini depresiasi itu defaultnya emang kayak gitu. Kita tulis dulu nih. Ini adalah debitnya beban beban depresiasi peralatan karena ada muncul beban di situ. Terus kreditnya adalah akumulasi depresiasi peralatan. Ini 500.000, 500.000. Itu aku kira gampang ini ya. Lanjut, gaji dan honorer yang diakui sebagai konsekuensi penerapan prinsip basis akrual untuk jangka waktu 16 Desember sampai 31 Desember. Oh iya, ini FYI ini kita ceritanya dalam bulan Desember. Diketahui totalnya 3.500.000. Tapi gaji ini dibayarkan per tanggal 15 tiap bulannya. Maksudnya dibayar pada 15 Januari. Eh ya, kalau misal yang sebelumnya itu ya dibayarkan di 15 Desember. Tapi ini kan untuk jasanya apa ya? Jasanya pegawai antara 16 sampai 31 Desember itu kan belum diakui kan. Nah, itu kita akui, tapi walaupun kita bayarnya di bulan depan, itu tetap di akhir periode itu harus dihitung. Jadi langsung aja kita catat, karena kita mengakui beban, maka kita langsung aja kata kuncinya di sini beban. Beban apa? Gaji dan honorarium. Honor, honor aja lah. 3.500.000. Terus eh, karena nggak langsung dibayar, maka kita utang ya, hitungannya utang. Utang apa? Utang beban. Begitu. Lanjut, lanjut ya. Ada berapa lagi sih? Satu, dua, dua lagi. Lagi.
Tagihan air, tagihan listrik, air listrik untuk bulan Desember 500 dan 300. Tagihan akan di awal. Nah, ini mirip kayak tadi. Kita jadi ada beban ya. Karena ini muncul beban, kita mengakui beban. Beban, ya misal ini digabung ya, beban utilitas saja. Itu 800.000. Terus karena ini nggak langsung dibayar, maka kita masukkan ke utang beban. Terakhir, untuk jurnal penyesuaian. Staf akuntansi kalian mengalami proporsi biaya. Ini kata kuncinya mengakui besarnya proporsi biaya sewa dibayar di muka untuk bulan Desember yang telah berubah menjadi beban. Nah, intinya kita mengakui beban di sini kan. Lah, kalau udah kayak gitu, berarti kita langsung tulis di depannya beban. Beban apa? Kita pikir lagi. Beban sewa, ya beban sewa. Ternyata dia kan bayar sewa kan. Ya, kreditnya adalah ini. Biaya sewa dibayar di muka kan aslinya aset. Tapi kita kurangi karena udah menjadi beban. Jadi di sini dibayar di muka. Oh iya ini karena eh nggak tahu dari PDF-nya dari sananya itu tulisannya kayak gini. Biasanya akunnya juga kayak gitu. Di muka itu kan aslinya di muka. Ini kan. Tapi karena dari PDF-nya di muka, jadi kalian ketika impor akun saat praktikum itu ikuti aja lah. Anggap aja kita nggak ada KBBI lah. Atau PUMB, EYD. Oh ya, terus nominalnya gimana? Awalnya pembayaran sewa kan 60 juta di awal-awal. Wah ini, ya udah berarti 60 juta bagi 12. Ini kan 60 juta itu kan untuk 1 tahun kan. Nah, per 12. Berapa? 5 juta. Seperti itu untuk jurnal penyesuaian. Ada yang nanya lagi nih. Semua aspek yang nggak dibayar langsung dan diakui sebagai beban masuknya ke utang beban. Betul. Walaupun beban yang diakui itu beda-beda. Kayak beban utilitas, beban gaji, dan honor, dan lain-lain. Iya, karena yang aku bicarain di sini juga ada di PDF-nya ya. Kalian juga baca tuh PDF itu kan maksudnya PDF yang praktikum itu ya. Itu kan ada daftar masing-masing akun. Nah, kalian pahami masing-masing akun tuh fungsinya buat apa. Nah, karena di PDF-nya itu adanya cuma utang beban, nggak ada spesifikasi kayak utang beban listrik, utang beban air. Nah, maka kita nulisnya masukin ke utang beban seperti itu. Tapi kalau misal dari perusahaannya emang utang beban itu dibagi-bagi akunnya ya ikut aja seperti itu sih. Lanjut ya untuk terakhir ini ada jurnal penutup. Ini mungkin aku langsung aja. Ini karena ini tuh kita dapat dari semua jurnal yang udah kita anu terus pendapatannya berapa itu kan ditutup kan. Tapi kalau misal aku jabarin di sini banyak banget. Langsung aja mungkin ini jawaban praktikumku waktu itu dan ini terkonfirmasi ya sama grader benar katanya. Ini beda nih sama materiku tadi. Ini pertama kita akan menutup akun pendapatan. Ini pendapatannya di debit, terus ini kredit. Terus ini menutup akun beban. Masuk ke ikhtisar laba rugi semua ya, seperti ini. Nah, ini yang beda tuh di sini. Kalau tadi di materi itu ikhtisar laba rugi itu di lawannya itu adalah langsung modal. Nah, kalau ini enggak karena dia di perusahaannya itu ada statement punya akun saldo laba yang artinya yang maksudnya dia tuh
menampung apa ya? Ya intinya sebagai catatan laba tahun itulah. Jadi kalau misal udah dapat ikhtisar laba rugi itu dimasukin ke saldo laba, bukan ke modal. Ini tergantung dari perusahaannya juga ya. Tapi kalau kemarin aku kayak gitu, ini senilai ini. Terus yang terakhir itu menutup akun Prive itu dikredit, masuk ke saldo laba juga. Seperti itu. Silakan kalau ada yang mau tanya, mumpung masih ada waktunya ya. Oh iya, terus apa ya? Ini kan buat praktikum besok, itu kan deadline-nya 1 minggu. Nah, ntar aku mungkin minta voting lagi buat bahas rencana tutor selanjutnya. Jangan tutor deh, ngomong. Apa deh? Tutor selanjutnya itu kita bahas tentang akuntansi di entitas dagang, sekalian kita coba praktek ya, bukan coba sih. Mungkin aku tutorin buat cara melakukan praktikumnya gitu. Sebenarnya ada sih di videonya itu kalau kalian nggak mager yang dikirim Mas Iik, Mas Iik, Pak Iik itu banyak banget. Nah, tapi mungkin aku bahas lagi di tutor ke depan. Begitu. Ada yang mau nanya nih, kalau perusahaan punya akun saldo laba berarti ada saldo rugi? Enggak, iya tergantung sih. Tapi kemarin aku nggak ada sih ya. Akunnya tuh saldo laba itu buat menampung laba. Saya aku cek lagi ya. Nggak ada setahu. Tapi kalaupun ada saldo rugi juga ya kalau misal perusahaan itu rugi ditutup ke akun saldo rugi. Tapi baru denger juga aku saldo rugi. Ada lagi nih. Oh nggak udah. Oh iya kalian itu udah masuk materi dagang belum sih atau baru besok dijelasin? Besok Kak, kayaknya. Oh baru besok ya. Atau mungkin aku tunjukin ini bentar deh. Wah nggak deh, nggak cukup deh waktunya. Yaudah semangat belajar buat besok. Kuisnya, ya Allah itu kuis aku lihat kalau ada kuis ada tugas tuh banyak banget soalnya. Tapi ya semangat lah. Kalau misal kalian eh, ada pertanyaan atau misal ada keluhan apa, tapi mungkin nggak berkenan buat bilang langsung ke Prof. Sony atau ke Pak Iik, itu boleh banget ngechat aku aja. Ntar mungkin aku bisa sampaikan ya secara anonim tentunya ya. Misal kuisnya terlalu banyak atau ngajarnya nggak jelas. Misal. Tapi bagus kok kayaknya. Aku masih buka buat sesi pertanyaan atau misal ada yang mau menanggapi sampai 2145 ya, silakan. Ada nih, kuisnya terlalu singkat, waktunya 60 soal 60 menit. Siap, ntar aku kasih tahu deh. Kalau jurnal pembalik, oh lah iya ya, jurnal pembalik itu di itu sih, pergantian periode itu kan. Ntar aku mungkin share full screen aja deh. Kok aku nggak lihat itu ya, jurnal pembalik di materi akuntansi mudah dan logis ya?
Saya aku cek ya. Nah ini, jurnal pembalik itu di tanggal 1 biasanya, maksudnya di awal periode. Itu gimana ceritanya? Wah ini ada bab lagi harusnya ya, garing. Ini, jadi kan kita contohnya tadi ya, aku kasih contoh buat yang mana tadi PDF? Ini, aku kasih contoh buat gaji. Nah, ini nih, kan utang beban tadi gaji. Itu, kok aku lupa ya? Oh iya bener. Jadi ini kan masih utang kan, hitungannya. Nah, kita kan bayar di periode depan. Nah, di periode depan itu kita ganti karena di periode depan itu kita udah bukan mengakui itu sebagai utang, tapi itu sebagai biaya di itu. Nah, contohnya kayak gini. Iya nggak sih? Emang ada ya? Tapi kok aku ngeliat di buku itu gak ada ya? Buku akuntansi mudah dan logis. Oke. Oh, di Sidek. Oh, ini ya. Nah, itu. Pokoknya kita kan kalau misal di bulan sebelumnya kita punya mengakui, misal ini iklan ya, mengakuinya kan sebagai utang. Nah, di periode depan itu sebenarnya bukan utang lagi, tapi sebagai biaya. Ya nggak sih? Ntar deh, ntar deh. Next next tutor aku jelasin lagi buat ini. Ternyata aku ada yang lupa ya. Tapi setahu aku karena kondisi periode ini dan periode depan itu pengakuannya itu beda, yang mungkin satu sebagai utang, satu sebagai beban. Nah, itu perlu dilakukan di jurnal kembali, reversing entries. Harusnya nggak susah, guys. Ada lagi yang mau tanya? Pernah lihat lagi, lihat lagi. Oke, yaudah. Ntar next aku bahas deh buat reversing entries tambahan. Seperti itu, maaf ya. Oke, kalau nggak ada yang mau tanya lagi, mungkin eh, cukup sekian untuk materi tutorial dan latihan, sedikit latihan pada malam hari ini.
Mudah-mudahan dapat membantu kalian buat memahami akuntansi dan juga semoga niat kalian buat mencari ilmu di sini bisa dihitung sebagai ibadah di bulan Ramadan yang pahalanya lumayan. Ya, mungkin sekian dari aku. Mohon maaf kalau misal aku masih ada kurangnya untuk tutorial kali ini. Insya Allah aku bakal evaluasi lagi ke depannya. Kalian mungkin kalau misal ada kekurangan yang mungkin aku nggak notice, bisa banget disampaikan di presensi itu juga ada. Insya Allah aku baca semua dan aku terapkan untuk tutorial ke depannya. Gitu. Oke, sekian dari aku. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Udah boleh leave. Kasih, Kak.